Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 418. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Sudah dimasuki, apakah masih bisa disebut tanah leluhur? Bahkan mereka tidak memenuhi syarat untuk masuk dan pergi sesuka hati. Itu adalah area terlarang keluar gaji, tidak mungkin bagi orang biasa untuk masuk, kata Jidao Yuan. Lalu apa yang harus saya lakukan? Jika saya tidak bisa melihat Nona Jiruyu, saya tidak akan memberi buah, kata Kinchen. Kemudian dia bergumam, ternyata Jiruyu ada di tanah leluhur. Tidak heran saya tidak merasakan napasnya. Tapi mengapa Jiruyu di tanah leluhur? Apakah dia dihukum? Tidak, saya harus memasuki tanah leluhur sesegera mungkin dan melihat Jiruyu. Tapi Jidao Yuan, sepertinya aku punya ide agar anak ini menyerah tanpa harus memasuki tanah leluhur. Seorang penatua berkata kepada Jidao Yuan. Pak Tua, apakah kamu punya cara? Kata Kinchen. Kurang ajar sekali anak ini berani memanggilku Pak Tua. Gumam penatua itu, lalu dia berkata, untuk memasuki tanah leluhur, kamu harus lebih dulu menjadi ahli Martial Emperor. Tapi jika itu tidak mungkin, maka kamu harus menjadi jenius nomor 1 di keluarga Ji. Dan saat ini jenius paling berbakat nomor 1 yang direkrut keluarga Ji adalah Su Dongseng. Oh, jadi jika aku bisa mengalahkan Su Dongseng, aku bisa masuk tanah leluhur, kata Kinchen. Su Dongseng adalah murid paling jenius yang pernah direkrut keluarga Ji. Dalam waktu 5 tahun di bawah pelatihan keluarga Ji, dia sudah menyentuh ranah Martial Emperor. Dan sekarang anak ini ingin mengalahkan Su Dongseng. Bukankah ini lelucon? Hahaha. Seorang penatua tertawa. Nah, dengarkan aku. Jangan berpikir untuk mengalahkan Su Dongseng, karena ini tidak mungkin, kata Jidao Yuan. Walaupun Kinchen telah mengalahkan Mo Qianyuan, tapi itu bukan berarti dia akan menjadi lawan Su Dongseng. Tapi, jika aku bisa mengalahkan Su Dongseng, apakah aku memenuhi syarat untuk memasuki tanah leluhur? Kata Kinchen. Ya, jika kamu bisa mengalahkan Su Dongseng, aku secara alami akan merekomendasikan kamu untuk masuk, kata Jidao Yuan. Menurutnya ini tidak mungkin, tapi jika Kinchen benar-benar dapat mengalahkan Su Dongseng, dia benar-benar memenuhi syarat untuk memasuki tanah leluhur keluarga Ji. Karena Su Dongseng adalah murid paling jenius, lalu apa yang bisa mengalahkan murid paling jenius? Bukankah itu tingkat yang lebih tinggi di atas murid paling jenius? Dan keluarga Ji sangat menginginkan jenius di atas jenius seperti ini. Karena setelah menerima pembaptisan di tanah leluhur, semua jenius itu akan memiliki rasa kepemilikan terhadap keluarga Ji. Dan mereka akan setia kepada keluarga Ji. Oke, kalau begitu kalian tunggu saja kabarku. Kinchen tidak banyak bicara lagi lalu berbalik dan meninggalkan ruangan. Melihat Kinchen keluar, Jiruri dan Jiruxing juga mengikuti keluar. Dao Yuan, apakah kamu akan membiarkan anak itu pergi begitu saja? Masih ada lebih 10 buah di tangannya. Setelah Kinchen, Jiruri dan Jiruxing pergi, seorang penatua berkata, tidak ada jalan lagi, orang ini tidak ingin menyerahkan buah jika tidak bertemu dengan Jiruyu. Kita tidak bisa membunuhnya di tempat, kan? Jidao Yuan menggelengkan kepalanya. Ini semua karena Jiruyu. Saya tidak tahu mengapa dia begitu keras kepala. Dia memberontak melawan leluhur dan memprovokasi leluhur. Ada juga Ji Wuxu yang jelas-jelas mendapatkan rumput Rongdao saat itu. Tetapi dia malah menanamnya di Gunung Daosan. Semuanya seperti orang gila. Jidao Yuan dan para penatua menghela napas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya. Bagaimana? Dapatkah saya mendapatkan buah Dao? Begitu Kinchen keluar, Pri Jiun langsung berkata, tidak, aku belum bertemu dengan istriku. Jadi aku tidak akan menyerahkan buahnya. Lalu, kapan kamu akan bertemu dengan Jiruyu? Pri Jiun berkata lagi, seharusnya secepatnya. Setelah aku mengalahkan Su Dongseng, aku bisa melihat istriku.
Sekarang harus menunggu Sudongseng kembali. Jadi kamu juga harus sabar menunggu, kata Kinchen. Pada saat ini Jiruri dan Jiruksing juga sampai di sana. Tiba-tiba Kinchen meraih tangan Prijiun lalu menyeretnya keluar sambil berkata, "Ayo ikuti aku." "Kemana kamu akan membawaku?" kata Prijiun terkejut. Melihat itu wajah Jiruri nampak jelek. Anak ini benar-benar tidak tahu malu. Dia benar-benar menarik tangan Prijiun. Tidak tahukah dia Prijiun adalah wanita yang saya sukai? "Temukan Sudongseng, orang itu berani menginginkan wanitaku, harus selesaikan masalah dengannya," kata Kinchen. "Tetapi bukankah dia sedang tidak ada di rumah keluarga Ji sekarang?" kata Prijiun. "Bukankah kamu mengatakan bahwa dia memiliki 2 bawahan yang kuat? Saya akan mengalahkan kedua orang itu terlebih dahulu," kata Kinchen. Prijiun tidak punya pilihan selain ditarik oleh Kinchen. Jiruri dan Jiruksing juga mengikuti. Tidak lama kemudian mereka telah sampai di camp keluarga Ji merekrut orang kuat. "Di mana bajingan Sudongseng? Keluar untukku." Kinchen meraung di langit di atas camp dengan suara yang menggelegar, membangunkan semua orang yang ada di sana. Siapa itu membuat keributan dan berani meneriaki Tuan Sudongseng seperti itu? Teriakan Kinchen membuat banyak orang tidak senang. Karena Sudongseng sangat berbakat, dia telah menjadi idola di mata orang-orang ini. Banyak orang keluar dengan wajah marah. Namun setelah melihat Jiruri dan Jiruksing, tiba-tiba mereka merubah wajah marahnya sangat soleh dan tersenyum, lalu memberi hormat. Jiruri dan Jiruksing adalah keturunan langsung dari keluarga Ji, sedangkan mereka sedang berlindung di keluarga Ji. Tidak peduli apapun, mereka tidak boleh menyinggung keduanya. Semua orang sopan. Jiruri melambaikan tangan dan tersenyum lalu berkata kepada Kinchen, "Saudara Tiniu, ayo pergi, jangan bercanda di sini." "Siapa yang bercanda? Aku serius, aku tidak akan melibatkanmu," kata Kinchen. "Kakak, apa yang kamu lakukan? Banyak omong kosong dengan orang ini," kata Jiruksing. Kemudian dia melirik semua orang. Ini kesempatan yang bagus untuknya memberi pelajaran kepada Kinchen. Lalu dia berkata, "Semuanya, masalah ini tidak ada hubungannya dengan saya, kakak dan Prijiun. Dialah yang datang untuk menantang Sudongseng. Kalian dapat melakukan apapun yang kalian mau." Di kerumunan seorang pria besar yang bernama Cheng Xiong meraung marah dan langsung menampilkan Bloodline beruang bumi miliknya. "Ini kesempatan yang bagus untuk menunjukkan kekuatanku kepada Tuan Muda Jiruri dan Nona Jiruksing," kata Cheng Xiong. "Jika bakat dia dapat disukai oleh Tuan Muda Jiruri, maka masa depannya tidak akan terbatas." Cheng Xiong yang sudah meraung sebelumnya, sekarang dia tiba-tiba dipenuhi dengan keringat dingin karena mendapati bahwa tubuhnya tidak bisa bergerak. Energi ki-nya terkunci. Dia melihat Kinchen seperti melihat binatang buas. Ketakutan dan ketakutan. Ini serangan jiwa. Semua kerumunan terkejut. Kinchen bahkan belum bergerak, tapi Cheng Xiong nampaknya telah berkelahi. Dan itu adalah pertempuran yang paling sulit. Seolah-olah dia akan mati. Apakah anak ini begitu menakutkan? Jiruri dan Prijiun juga terkejut. Aura menakutkan seperti itu terlalu menakutkan. Seperti iblis kuno sedang menatap mereka. Kinchen tersenyum tipis lalu menarik auranya. Segera Cheng Xiong akhirnya bisa bernapas lega lagi. Cheng Xiong buru-buru mundur, kakinya gemetar, wajahnya pucat. Dia tidak menginginkan kemuliaan lagi, hanya ada satu keinginan di hatinya, yaitu untuk hidup. "Sekarang di mana bajingan Sudongseng? Atau tidak bawahannya? Jika tidak, saya akan menendang kalian semua," kata Kinchen. "Bocah bau, berani mengatai Tuan Mudasu. Apakah kamu mencari kematian?" Pada saat ini sebuah teriakan marah terdengar di langit, disusul dengan kemunculan seorang pria paruh baya. Pria ini bernama Ju Anji. Dia adalah bawahan Sudongseng. Kultivasinya berada di setengah langkah Martial Emperor. "Oh, jadi kamu anjingnya Sudongseng. Sudah tua tapi masih mengikuti Sudongseng." Kinchen mencibir. "Kurang ajar." Ju Anji meraung. Dia sangat marah kemudian membentuk segel. Segera sebuah tombak yang tak terhitung jumlahnya muncul, langsung menerjang ke arah Kinchen. Sosok Kinchen berkedip melesat ke arah kerumunan. Tombak itu mengikuti Kinchen.
Banyak ahli di sana termasuk pria berambut pirang tertusuk tidak sengaja oleh tombak. Semua orang menjadi sangat marah. Mereka kemudian saling memandang, lalu bergabung satu sama lain, mengeluarkan senjata mereka masing-masing dan menyerang bersama ke arah Qingchen. Apakah anak ini gila? Pada saat ini Jiruri, Prijiun dan Jiruxing terkejut. Qingchen sebenarnya ingin mengalahkan 100 orang. Perlu dicatat bahwa mereka yang dapat direkrut oleh keluarga Ji bukan orang biasa. Mereka kebanyakan ahli martial Sovereign Tapahir, dan ada juga ahli setengah langkah martial Emperor. Tidak apa-apa jika cuma beberapa, tapi ini ratusan orang bersatu. Kekuatan seperti apa yang akan mereka bentuk? Saat ini serangan gabungan itu beriak dan menyapu ke arah Qingchen. Melihat itu, Qingchen sama sekali tidak takut. Seluruh tubuhnya dilapisi petir dan bergegas ke arah semua orang. Dengan satu ayunan tinju, 5-10 orang langsung terhempas, terbang keluar, jatuh, dan kehilangan kekuatan bertempurnya. Anak ini sangat kuat, seseorang berkata. Bahkan Juanji, Jiruri, Prijiun, Jiruxing semuanya terkejut. Faktanya pada saat ini Qingchen menahan kekuatan aslinya dan menekan basis kultivasinya sendiri. Jika tidak, mungkin para jenius ini yang hanya merupakan ahli martial Sovereign Tapahir dan setengah langkah martial Emperor mungkin akan dibunuh olehnya dalam sekejap dan mereka akan menjadi abu. Tapi itu tidak boleh dilakukan. Ini adalah tempat penting keluarga Ji. Jadi Qingchen hanya membuat orang-orang ini kehilangan kekuatan tempur mereka. Karena Qingchen tahu seseorang dari keluarga Ji pasti sedang memperhatikan tempat ini sekarang. Dan benar saja seperti yang Qingchen pikirkan. Pada saat ini jauh di dalam rumah Ji, beberapa mata sedang memperhatikan. Di antara mereka ada Ji Daoyuan. Anak ini sangat kuat. Di sebelah Ji Daoyuan beberapa penatua berdiri dengan mata terkejut. Hanya dengan satu pukulan, beberapa ahli yang setara dengannya benar-benar langsung dijatuhkan dengan mudah. Menemukan karakter seperti ini sangat langka dalam satu abad. Beberapa penatua kagum. Aku tidak percaya lagi, begitu banyak dari kita tidak bisa menjatuhkan satu orang. Ayo, serang bersama. Salah satu orang meraung. Jika mereka benar-benar dikalahkan oleh satu orang bocah kecil, mereka benar-benar tidak akan memiliki wajah lagi untuk berjalan di keluarga Ji. Segera mereka semua dan juga Juanji menyerang bersamaan. Melihat itu, Qingchen sama sekali tidak gentar. Wajahnya tidak berubah. Bagus, ayo datang. Sebuah cahaya tiba-tiba muncul melindungi Qingchen dilapisi petir. Pertahanan Qingchen diaktifkan, merobek kekosongan. Semua orang menembak bersama. Berbagai sinar cahaya serangan yang tak terhitung jumlahnya satu persatu jatuh ke Qingchen. Duar, 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 duar. Kakak Tikniu, teriak Prijiun. Dia sedikit cemas. Mata Jiruri juga menegang melihatnya. Sedangkan Jiruxing dia terlihat mengepalkan tangan. Walaupun dia tidak suka kepada Qingchen, tapi dia tidak ingin Qingchen terbunuh di sini. Ledakan. Langit dipenuhi asap dan debu. Qingchen terbungkus di dalamnya. Seperti ada gunung berapi yang meletus. Gelombang energi ledakan mengejutkan semua orang. Sayang sekali, kekuatannya memang sangat kuat, tapi terlalu sembrono. Di kejauhan Ji Daoyuan dan beberapa penatua menggelengkan kepalanya. Seorang ahli martial Emperor saja harus menghindari serangan seperti itu. Tetapi anak ini benar-benar tidak menghindar. Sepertinya buah dao itu akan segera menjadi milik kita. Seorang penatua berkata dengan senang. Namun tidak dapat dipungkiri dia sedikit menyayangkan. Karena Qingchen sangat kuat jika dia sepenuhnya dikultivasikan oleh keluarga Ji. Bukan tidak mungkin Sudongsheng kedua akan muncul. Tapi sayang dia harus mati. Hahaha. Akhirnya berhasil. Juanji dan lainnya nampak senang. Dengan wajah gembira. Dia pikir dia siapa? Berani sombong di sini. Seseorang mencibir. Mereka semua sangat santai. Qingchen mungkin mati. Namun jika tidak mati, mungkin kritis, sekarat, terluka parah. Tidak ada kemungkinan lain. Namun tiba-tiba mereka melihat seseorang bergerak di dalam kepulan asap. Apa? Anak ini tidak mati. Kerumunan bergetar hebat dan mereka semua membeku. Mata semua orang melebar.
Sesaat kemudian, kekuatan tak terlihat yang menakutkan menyapu semua orang, termasuk Juanji. Mereka semua nampak terpenjara oleh medan kekuatan yang tak terlihat. Apa ini? Juanji meraung marah dan juga ketakutan, mencoba melepaskan diri dari belenggu ini, tetapi itu tidak berguna. Semua orang yang menembak sebelumnya semuanya dipenjara dalam kehampaan ini dan kemudian meledak. Ratusan orang berteriak dan semuanya terbang terpental keluar, jatuh dengan keras, memuntahkan darah, melolong kesakitan dan benar-benar kehilangan kekuatan bertarungnya, lemas terkulai di tanah. Di kejauhan melihat adegan ini, ekspresi wajah Jidawiyuan dan para penatua berubah. Matanya melotot, hampir gemetar. Kuat, sangat kuat. Tidak, monster, orang ini monster. Keterkejutan terpancar dari wajah mereka. Saat ini Qin keluar dari kepulan asap dan berjalan dengan santai di bawah tatapan banyaknya orang yang terkejut. Ingat, jika Sudongseng telah kembali, biarkan dia berguling dan datang padaku, kata Qin seraya berbalik lalu pergi di bawah mata semua orang. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.